Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, di hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca suratul Fatihah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, Allah taala kabulkan. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Di hari ini kita akan belajar bab yang ketujuh di kelas 7, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dibuka buku paketnya bab yang ketujuh. Jangan lupa sebelumnya like, comment, subscribe. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpah darah? Sementara kami senantiasa bertasbih dan mujimu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika diciptakannya malaikat, malaikat bertanya kepada Allah. Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mari sama-sama membaca Al-Quran. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Shadaqallahul adzim. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Jadi Allah telah menciptakan semuanya. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Makanya Allah menciptakan malaikat dari nur, dan malaikat termasuk makhluk gaib. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi, cahaya Allah. Malaikat diciptakan Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan dunia yang ngurusin malah malaikat. Sifat dan perilaku malaikat antara lain, siapa yang tahu, yaitu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyamar seperti sahabat yang bernama Al-Kalbi. Terkadang seperti sahabat dari Arab Badui dan yang lain-lain. Malaikat tidak makan dan tidak minum karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Jadi ketika diutus Allah bersujud, sampai kapanpun malaikat bersujud. Malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Makanya ketika kita sholat berjamaah, malaikat menunggu. Setelah kita adzan, ada nama zikir, ada sholawatan dan yang lain-lain. Itu kita doa yang baik. Nama-nama malaikat yang kita ketahui. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Tapi ketika nabi dan rasul sudah tiada sekarang, malaikat Jibril tugasnya apa? Memberikan hidayah kepada manusia. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, yaitu menurunkan hujan atau menurunkan rezeki kepada semua manusia. Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari
terbangkitnya di padang mahsyar. Selanjutnya Israel, malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Jadi yang nyabut malaikat Israel ya Israel sendiri. Malaikat mungkar, malaikat mungkar bertugas menyia orang yang sudah meninggal dalam kubur atau yang meninggal dan berada di dalam kubur, yaitu dua, malaikat mungkar dan nakir. Mungkar nakir itu sama, menanyai manusia yang sudah meninggal di dalam kubur. Marrobuka, manabiyuka, dan yang lain-lain. Malaikat rokib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Tapi ketika kita kecil tetap dicatat dalam kebaikan, tapi kalau udah akil balik kewajiban. Atid bertugas mencatat perbuatan jelek manusia. Jadi rokib, atid. Rokib mencatat amal baik, atid pencatat amal buruk. Selanjutnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesehatan penghuni surga. Jadi penjaga pintu surga. Selanjutnya malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka atau malaikat Zabaniyah. Kalau ditanya malaikat Zabaniyah itu siapa? Malaikat Malik. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikannya tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan dan kehidupan sehari-hari. Oh, saya nggak bisa melakukan ini karena saya dikelilingi oleh malaikat. Beriman kepada malaikat itu hukumnya wajib. Jadi kewajiban seorang muslim adalah beriman kepada malaikat, karena termasuk rukun iman yang kedua. Sebagai kita muslim yang baik, kita beriman kepada malaikat dengan cara kita tidak mengerjakan perbuatan yang jelek. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.